Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, untuk perkuliahan kali ini di manajemen strategi, kita sudah memasuki tahap dari implementasi strategi, yaitu saat ini adalah bagaimana kita melakukan eksekusi, dan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana kita melakukan monitoring ataupun evaluasi ataupun review terhadap strategi yang sudah ditetapkan sebelumnya pada tahap-tahap formulasi. Eh, Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, memang ada perbedaan eh, antara tahap implementasi dan tahap waktu kita melakukan formulasi. Sebetulnya organisasi itu akan mencapai hasil dan bisa memperoleh perubahan hanya melalui implementasi dan melalui evaluasi. Tidak cukup hanya dengan formulasi ataupun dengan rencana. Nah, ini seperti yang disebutkan oleh Dale McConkie, bahwa rencana yang secara teknis tidak sempurna, tapi diimplementasikan dengan baik, akan mencapai hasil yang lebih baik daripada rencana sempurna, tapi tidak pernah keluar dari kertas kerja, tidak pernah keluar dari paper. Jadi ya, tidak ada gunanya sebetulnya formulasi yang baik kalau tidak dilakukan eksekusi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, memang ada perbedaan. Jadi pada tahap implementasi atau eksekusi itu terjadi pergeseran tanggung jawab, ya. Pergeseran tanggung jawab di mana pada saat formulasi itu dilakukan oleh strategis. Ini bisa entah itu eh, ini adalah orang-orang yang menentukan langkah-langkah eh, strategi yang akan dilakukan. Dan ini pada tahap implementasi akan bergeser ke para manajer, baik manajer divisi maupun division secara fungsional. Jadi ini akan mengejutkan buat eh, manajer divisi dan manajer fungsional, bahwa ini adalah sesuatu yang akan kita laksanakan sehingga supaya tidak terjadi kejutan-kejutan. Lebih baik waktu kita menyusun atau formulasi strategi itu melibatkan lebih banyak eh, manajer, baik di tingkat menengah dan maupun di tingkat bawah. Ini gambaran tahap yang kita akan jalani saat ini adalah tahap eksekusi strategi. Jadi di minggu lalu kita mempelajari mengenai implementasi strategi, sekarang memasuki tahap eksekusi dan berikutnya adalah monitoring. Dengan demikian sebetulnya eh, kita hampir menyelesaikan seluruh eh, model strategic management. Oke, ini beberapa perbedaan yang bisa kita lihat pada saat tahap formulasi maupun pada tahap implementasi atau eksekusi. Pertama, pada tahap formulasi, waktu kita melakukan formulasi, kita cenderung untuk menetapkan sumber daya, masih menetapkan sumber daya yang eh, akan melakukan eksekusi. Jadi kita akan menentukan resources sebelum tindakan dilakukan. Berbeda pada saat tahap implementasi, maka kita sudah melakukan pengaturan atas resources-resources yang kita tetapkan pada tahap formulasi. Jadi misalnya divisi atau fungsi atau manajer divisi atau manajer fungsional apa yang akan terlibat dalam melakukan implementasi strategi itu kita tetapkan pada tahap formulasi. Pada tahap formulasi juga perbedaan utamanya adalah kita akan fokus kepada efektif atau tidaknya suatu strategi. Jadi sebelum kita menentukan strategi, kita pasti akan menentukan apakah strategi yang kita akan jalankan ini efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Jadi berbeda pada tahap implementasi,
Justru strateginya sudah dijalankan dan kita akan fokus kepada efisiensi bahwa strateginya itu sifatnya smart gitu ya, bisa dicapai gitu kan dan dapat diukur. Sementara kalau jadi berbeda ini dua dua sisi yang berbeda antara formulasi dengan implementasi. Juga pada tahap formulasi ini merupakan proses intelektual, lebih melibatkan analytical dan intelektual. Sementara kalau pada saat implementasi ini lebih merupakan proses operasional. Jadi misalnya pada tahap formulasi kita menentukan, oh strategi yang akan kita laksanakan saat ini adalah market development. Market development untuk produk A di daerah yang saat ini sudah ada. Maka pada saat implementasi lebih ke operasional. Bagaimana melakukan market development itu mengeksekusi supaya terjadi uh, pengembangan pasar. Juga pada tahap formulasi ini memerlukan keahlian yang lebih ke intuisi dan analitis, sementara pada tahap implementasi itu lebih ke leadership. Jadi bagaimana mengkoordinir, memotivasi seluruh anggota tim untuk menjalankan strategi. Pada tahap formulasi hanya melibatkan beberapa individu, tidak banyak, beberapa individu yang diperlukan koordinasi. Sementara pada tahap implementasi ini lebih banyak individu. Uh, jadi mungkin uh, koordinasinya tidak hanya dilakukan kepada manajer fungsional atau divisi, tapi juga kepada manajer-manajer yang ada di jaringan kita untuk dikoordinasikan sehingga akan lebih banyak individu yang terlibat. Formulasi juga lebih merupakan ilmu. Seperti pada saat formulasi, kita menentukan strategi, kita mengetahui dulu target market kita, kita membuat dulu EV, tabel apa namanya eksternal tabel evaluasi eksternal maupun internal faktor dan metode untuk melakukan strategi itu berdasarkan EP dan IP. Lalu pada tahap implementasi lebih kepada seni. Jadi seni untuk memberikan energi atau memotivasi kepada orang-orang yang terlibat. Formulasi juga sulit untuk dilakukan dengan baik. Ada banyak ide, ada banyak constraint yang mungkin muncul pada tahap formulasi itu sehingga sulit untuk dilakukan. Tapi pada tahap implementasi menjadi sangat lebih sulit. Sangat lebih sulit karena kenapa? Karena kita melibatkan banyak orang dan mau berkoordinasi dengan banyak orang. Sehingga orientasinya pada tahap formulasi adalah kepada proses, seperti misalnya kita menentukan schedule ataupun target ini harus dicapai pada periode tertentu, sementara pada tahap implementasi kita lebih ke orientasi kepada manusianya, bahwa orang-orang ini dapat melaksanakan seluruh SDM dapat melaksanakan strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tahap formulasi tanggung jawab utama ada pada top manager, sementara pada tahap implementasi tanggung jawab utama kepada eksekusi yang berada pada manajer menengah dan manajer di bawah. Nah, ini mungkin sekilas perbedaan kenapa kita memiliki perbedaan. Jadi ada pergeseran tanggung jawab, ada pergeseran peran pada saat formulasi dan pada saat implementasi strategi. Ada beberapa isu ya, isu manajemen yang terpusat pada implementasi strategi. Jadi implementasi strategi itu memerlukan annual objektif atau tujuan tahunan yang jelas, juga memerlukan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan atau mengeksekusi strategi, juga harus melakukan alokasi sumber daya dan mengelola konflik. Jadi begini, bukan tidak mungkin dalam pelaksanaan atau eksekusi strategi itu kita akan mengalokasikan sumber daya atau peran yang berbeda-beda pada yang biasa dilakukan, sehingga bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik gitu ya, karena ini adalah sesuatu yang
mungkin sifatnya baru dan perlu dipahami oleh seluruh pihak di dalam organisasi. Lalu isu berikutnya adalah berarti kita harus mencocokkan juga struktur organisasi kita dengan strategi. Seperti kita ketahui, struktur organisasi bisa sederhana, fungsional, ataupun agak lebih complicated gitu ya, seperti organisasi matriks gitu. Jadi mungkin perlu dilakukan pencocokan struktur dengan strategi. Lalu ada hal lainnya adalah isu yang strategis yang berkaitan dengan produksi dan operasi, serta isu strategis terkait dengan sumber daya manusia. Oke, satu, annual objektif. Annual objektif yang diinginkan oleh organisasi diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi strategi. Ada beberapa alasan perlunya suatu tujuan tahunan yang jelas. Satu, kita perlu mengalokasikan sumber daya, resources, baik itu manusia ataupun sumber daya aset lainnya yang perlu kita alokasikan untuk mengeksekusi strategi. Tujuan tahunan yang jelas juga merupakan mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer, juga memungkinkan pemantauan kemajuan yang efektif, juga memungkinkan untuk menetapkan prioritisasi organisasi, divisi, dan departemen. Juga sangat penting untuk menjaga rencana strategis tetap pada jalurnya. Jadi itulah pentingnya ada tujuan tahunan, antara lain untuk menjaga bahwa rencana strategis itu tetap berjalan sesuai dengan jalurnya. Juga menentukan prioritas yang harus dilakukan oleh setiap orang di dalam organisasi. Nah, ini gambaran perlunya adanya tujuan tahunan. Ini seperti pada gambar ini adalah paling atas, kalau kita lihat ini adalah tujuan jangka panjang. Perusahaan ini menetapkan bahwa revenue atau pendapatan perusahaan harus meningkat dalam 2 tahun melalui market development dan market penetration. Ya, strateginya mereka akan melakukan market development dan market penetration dengan harapan dengan target meningkatkan revenue organisasi menjadi double dalam periode 2 tahun. Untuk itu dilakukan pemecahan ke masing-masing divisi, di mana masing-masing divisi menetapkan annual atau objektif tahunannya. Ini annual objektif untuk divisi 1, divisi 2, dan divisi 3. Dan ini akan terus turun ke departemen atau unit yang berada di bawah masing-masing divisi. Jadi untuk meningkatkan penghasilan sebanyak 2 kali lipat, kalau kita lihat di tabel di sebelah kanan, di 2016 revenue-nya hanya 2 miliar dolar, lalu di 2018 ini akan menjadi 4 miliar dolar. Maka ini akan disumbang dari divisi 1, divisi 2, dan divisi 3, di mana divisi 1 harus meningkat 2 kali lipat, divisi 2 juga kurang dari 2 kali lipat, sedikit kurang di bawah 2 kali lipat, sementara divisi 3 itu meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jadi inilah sebetulnya pentingnya tujuan tahunan, sehingga diperkirakan strategi ini bisa dicapai. Turun dari tujuan tahunan adalah perlunya kebijakan yang jelas. Kebijakan ini mengacu kepada pedoman, metode, prosedur, praktek administratif yang ditetapkan untuk mendukung dan mendorong pekerjaan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, kebijakan untuk melakukan pendelegasian kewenangan ke tingkat yang lebih bawah. Kebijakan untuk jenis tindakan administratif yang dapat diambil, gitu ya. Batasan jenis tindakan administratif yang dapat diambil untuk
menghargai dan sanksi perilaku. Jadi ini sebetulnya lebih ke teknis operasional, kebijakan-kebijakan yang diambil untuk uh, mendukung eksekusi strategi untuk mencapai tujuan. Jadi ada 6 alasan penting kebijakan untuk menetapkan batasan, membuat karyawan dan manajer mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, memberikan dasar pengendalian manajemen atau kontrol dan koordinasi lintas unit, mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk membuat keputusan, karena tanpa kebijakan maka para manajer mungkin akan mengalami kendala dan perlu mengambil keputusan-keputusan yang lebih banyak. Dengan kebijakan, keputusan-keputusan ini dapat dikurangi. Mendorong pendelegasian kewenangan, menjelaskan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengejar tujuan organisasi. Disarankan sebisa mungkin kebijakan-kebijakan ini disampaikan secara tertulis. Next, isu berikutnya, ini contoh kebijakan-kebijakan yang mungkin diperlukan dalam eksekusi strategi, seperti apakah kita akan menggunakan satu atau lebih supplier, apakah kita akan membeli atau menyewa peralatan, apakah kita akan lebih menekankan kontrol kualitas. Ini sangat bergantung dengan strategi yang akan diterapkan. Lalu isu berikutnya adalah alokasi sumber daya dan mengelola konflik. Jadi pada saat formulasi strategi penyusunan, kita sudah melakukan alokasi sumber daya sebetulnya. Tapi agar ini pada tahap implementasi lebih ditujukan untuk efisien, ya. Jadi sumber daya yang digunakan ini supaya lebih efisien. Di mana ada 4 tipe sumber daya di perusahaan, antara lain sumber daya keuangan, fisik atau aset, lalu SDM dan teknologi. Nah, ini harus dialokasikan untuk implementasi strategi. Ada kemungkinan, ini saya kasih tanda seru, ada kemungkinan terdapat faktor yang melarang alokasi sumber daya yang efektif. Dan ini pasti akan terjadi. Jadi mungkin beberapa manajer akan merasa keberatan atas alokasi sumber daya yang berada di bawahnya untuk menentukan mengejar strategi. Dan mungkin adanya perlindungan sumber daya yang berlebihan, lalu adanya juga tentangan gitu ya dengan menggunakan kriteria-kriteria keuangan. Misalnya dalam strategi kita menetapkan bahwa secara akuntansi pencatatan kita uh, pencatatan inventory kita akan menggunakan metode just in time. Tapi mungkin akan ada tentangan kalau kita menggunakan just in time. Mungkin bahwa strategi penggunaan just in time itu akan menggunakan biaya yang lebih besar dibanding biasanya. Lalu ada juga politik organisasi. Ini sering uh, politik organisasi ini sering terjadi. Kadang-kadang misalnya serikat pekerja merasa keberatan, juga tentangan mengenai target strategi yang dinilai tidak cukup jelas, lalu enggan untuk mengambil risiko karena ini adalah hal-hal sesuatu yang mungkin baru dalam untuk diimplementasikan dan kurangnya pengetahuan. Apakah dengan alokasi ini kita menjamin strategi itu akan tercapai? Tidak. Jadi alokasi walaupun efektif tidak menjamin keberhasilan implementasi strategi. Karena yang diperlukan adanya juga komitmen yang harus menghidupkan sumber daya yang disediakan. Next adalah konflik. Nah, ini konflik ini sangat mungkin muncul. Uh, Secara definisi konflik ini dapat kita sebut sebagai ketidaksepakatan
Mungkin ada ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih, antara manajer A dengan manajer B, divisi A dengan divisi B, eh, karena mereka eh, memiliki basic pekerjaan yang as is, dan sekarang dengan adanya strategi baru, mungkin mereka berkeberatan dengan kebiasaan yang harus dilaksanakan, karena dan tiap individu itu memiliki harapan, persepsi, dan jadwal, tekanan, kewajiban, dan kepribadian yang berbeda. Nah, ini sebetulnya kalau organisasi kita memiliki culture yang kuat. Jadi kembali lagi, saya menyebutkan bahwa budaya yang kuat itu sangat diperlukan dalam organisasi, karena setiap terjadi perubahan, kalau kita memiliki budaya yang kuat, itu lebih mudah untuk diterima eh, organisasi. Kadang-kadang penetapan tujuan ini menyebabkan konflik, dan ahli strategi harus membuat trade-off. Trade-off, apakah kita akan menekankan keuntungan jangka pendek atau pertumbuhan jangka panjang? Apakah kita lebih mengambil margin atau kita mengambil pangsa pasar yang lebih besar? Apakah kita akan melakukan penetrasi pasar atau pengembangan pasar? Pertumbuhan dan stabilitas, risiko tinggi atau rendah. Jadi memang ada trade-off yang akan dihadapi, dan ini semua sebetulnya bisa diselesaikan pada organisasi yang baik. Trade-off diperlukan karena sebetulnya tidak ada perusahaan yang memiliki resource yang cukup untuk mengejar semua strategi yang akan menguntungkan perusahaan. Tabel di bawah ini memberikan contoh beberapa keputusan trade-off yang diperlukan dalam implementasi strategi. Salah satu contoh, misalnya apakah kita akan menggunakan hutang atau kita akan menggunakan saham, menerbitkan saham untuk membiayai strategi kita. Apakah kita akan menggunakan tenaga kerja tetap ataukah kita akan menggunakan tenaga kerja alih daya untuk ini akan menjadi suatu trade-off bagi organisasi yang bisa menyebabkan konflik. Next adalah kita harus melakukan pencocokan struktur organisasi dengan strategi. Jadi struktur organisasi itu harus dirancang untuk memfasilitasi pengejaran strategi, dan untuk itu harus mengikuti strategi. Tanpa strategi atau alasan, perusahaan sulit merancang struktur yang efektif. Tidak ada desain yang optimal untuk strategi atau jenis organisasi tertentu. Ini simptom bahwa struktur organisasinya tidak efektif. Bisa dilihat bahwa misalnya terlalu banyak level manajemen, terlalu banyak rapat yang harus dihadiri oleh banyak orang, terlalu banyak perhatian yang diarahkan untuk penyelesaian konflik. Nah, mungkin ini struktur organisasinya kurang pas. Lalu ada rentang kendali yang terlalu besar, terlalu banyak tujuan yang tidak tercapai. Lalu penurunan kinerja perusahaan, kalah dari perusahaan pesaing. Nah, ini yang poin terakhir ini sering digunakan untuk pembanding. Apakah pendapatan per karyawan perusahaan kita lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per karyawan dari perusahaan pesaing. Nah, ini sebagai benchmark atau pembanding apakah struktur organisasi kita sudah pas, sudah cocok gitu ya untuk mengejar strategi. Ini contoh-contoh struktur organisasi. Pertama adalah fungsional. Ini adalah struktur organisasi yang paling sederhana. Jadi organisasi itu disusun menurut fungsi. Ada dari sisi SDM, ada dari sisi keuangan, ada produksi, ada pemasaran. Ini yang paling sederhana. Lalu ada pula divisional. Divisional ini diatur bisa menurut wilayah geografis, menurut produk, menurut pelanggan, atau menurut proses.
Contoh di sebelah kanan ini, di bawah Chief Operation Officer, terdapat GM untuk wilayah Amerika, lalu Vice President untuk wilayah Asia, dan Vice President untuk wilayah Eropa. Ini berarti dia sudah membagi wilayah secara geografis. Ini contoh adalah divisional. Lalu SBU. Nah, Strategic Business Unit. Strategic Business Unit ini mungkin terjadi pada saat keragaman divisi dalam organisasi itu sudah sangat besar. Sehingga pengendalian dan evaluasi bagi tiap divisi itu menjadi semakin sulit. Kalaupun terjadi misalnya peningkatan penjualan, itu tidak diikuti dengan peningkatan profit. Sehingga sangat mungkin diterapkan strategic business unit di mana setiap strategic business unit ini berusaha akan memperoleh laba sesuai dengan alokasi modal yang diberikan oleh perusahaan. Contohnya di sini adalah di organisasi ini di bawah operation direktur operasi ada unit yang menangani commercial food dan ada yang unit yang menangani makanan-makanan consumer food dan commercial food. Ini masing-masing unit ini mungkin akan menghasilkan laba. Next adalah organisasi matriks. Nah, ini adalah organisasi yang paling kompleks karena terdapat otoritas baik vertikal maupun horizontal. Jadi, misalkan untuk proyek 1 dari CFO akan menunjuk divisi A, untuk proyek 2 menunjuk divisi K, dan proyek 3 akan menunjuk divisi U. Walaupun secara fungsi mungkin mereka tidak di bawah CFO. Oke, itu adalah mengenai struktur. Kita lanjutkan dengan isu strategis dari produksi dan operasi. Kemampuan produksi dan operasi kita juga akan terpengaruh. Jadi memang dalam penerapan strategi kita tidak hanya melihat ke hilir, ke tujuan, tapi juga melihat ke sumber daya yang ada. Jadi apakah produksi kita itu memadai? Apakah perlu dilakukan rekayasa ulang atau restrukturisasi? Apakah perlu dilakukan pengelolaan terhadap penolakan-penolakan? Jadi organisasi harus terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi manajer perlu mengantisipasi perubahan dan menjadi pencipta perubahan. Untuk itu diperlukan budaya yang kuat. Lalu yang ketiga, memutuskan di mana atau bagaimana produksi barang dan jasa. Lalu mengelola ESOP atau Employee Stock Ownership Program. Jadi memang di dalam perusahaan saat ini dikenal dengan Employee Stock Ownership. Jadi pemberian bonus berupa saham perusahaan kepada karyawan dan ini bisa meningkatkan terbukti meningkatkan produktivitas dan produktivitas dari perusahaan. Isu strategis berikutnya adalah mengenai SDM, sumber daya manusia. Ada beberapa masalah terkait dengan SDM. Yang pertama adalah menghubungkan antara kinerja dengan gaji, dengan strategi. Beberapa organisasi mungkin akan mengkaitkan dengan faktor risiko, dengan gaji. Juga ada keperluan untuk menyimbangkan kehidupan kerja dengan kehidupan rumah tangga, mengembangkan angkatan kerja yang beragam, lebih berhati-hati kalau kita menggunakan karyawan kompetitor, lalu juga menciptakan budaya yang mendukung strategi. Di beberapa negara juga sudah melakukan pemantauan sosial media karyawan, ini agak hati-hati kalau harus dilakukan pemantauan.
dan mengembangkan program kesehatan perusahaan. Ini beberapa isu strategis terkait dengan sumber daya manusia. Nah, kombinasi atas hal-hal ini mulai dari penghargaan, gaji, employee stock owner program, juga tunjangan, promosi, pengakuan, dapat digunakan untuk mendorong manajer dan karyawan untuk implementasi strategi yang sukses. Ini diperlukan untuk mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan untuk implementasi strategi yang sukses. Baik, itu beberapa hal terkait dengan implementasi strategi atau eksekusi strategi. Nah, berikutnya terdapat kemungkinan perubahan baik lingkungan eksternal dan internal. Kalau terjadi perubahan lingkungan, tentunya strategi yang diformulasikan dan diimplementasikan bisa menjadi usang. Oleh karena itu, penting bagi strategis untuk secara sistematis meninjau, evaluasi, mengontrol pelaksanaan strategi. Contoh sederhana misalnya saat ini, kita sebut saja misalnya ada perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan keterbatasan bahan baku, gangguan suplai bahan baku yang berasal dari Cina karena kapal-kapal sekarang ini tidak bisa bongkar muat dan harus berputar gitu, dan kapal-kapal diperlukan untuk mengangkut tanker-tanker diperlukan untuk mengangkut minyak, dan ini secara tidak langsung faktor eksternal yang bisa mempengaruhi aktivitas organisasi walaupun ada di Indonesia. Dan impact ini perlu dipertimbangkan kembali oleh strategis, apakah dampaknya sudah terlalu besar sehingga strategi tidak dapat diwujudkan dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan review, evaluasi, dan kontrol. Evaluasi strategi sendiri mencakup 3 kegiatan. Pertama adalah direview kembali dasar-dasar dari strategi perusahaan. Apa yang mendasari strategi perusahaan. Lalu membandingkan hasil dengan rencana yang diharapkan, lalu mengambil tindakan korektif. Jadi direview lagi dasar-dasarnya, melihat hasilnya, lalu melakukan tindakan koreksi. Bagaimana kita melakukan evaluasi? Pertama, kita memerlukan feedback. Feedback yang memadai dan tepat waktu. Evaluasi strategi penting karena perubahan lingkungan yang dinamis, di mana faktor eksternal dan internal utama perusahaan dapat berubah dengan cepat. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi yang telah ditetapkan tercapai. Bagaimana kita melakukan evaluasi? Ini dari Romelz ada 4 kriteria. Pertama adalah konsistensi, kedua kesesuaian, ketiga kelayakan, keempat keunggulan. Ada 4 kriteria dari Romelz untuk melakukan evaluasi strategi. Pertama, konsistensi. Perlu dievaluasi apakah strategi ini menampilkan tujuan dan kebijakan yang konsisten. Dalam pelaksanaan, mungkin kebijakan satu divisi dengan divisi lain mungkin bertentangan. Selama ini, begitu strategi ini diterapkan menjadi bertentangan dan inkonsisten, dan ini perlu dilakukan evaluasi. Acuannya, kalau strategi ini tidak konsisten, adalah terjadi masalah manajerial secara terus-menerus. Meskipun ada perubahan personel, ada perubahan manusia, SDM, tapi masalah manajerial terus berlanjut. Maka mungkin strateginya tidak konsisten. Kalau keberhasilan satu departemen diartikan sebagai kegagalan departemen lain, maka strategi juga mungkin tidak konsisten. Kalau masalah
isu dan kebijakan terus-menerus diangkat ke atas, ke top level manajemen untuk diselesaikan, maka strategi juga mungkin tidak konsisten. Ini adalah tiga acuan bahwa strategi ini tidak konsisten. Lalu kesesuaian, jadi strategis perlu eksaminasi lagi tren yang terjadi saat ini dan tren individu. Strateginya harus memberikan respon yang adaptif terhadap perubahan, baik di sisi eksternal maupun di internal. Ini yang dimaksud dengan kesesuaian. Lalu berikutnya adalah kelayakan. Sebuah strategi tidak boleh membebani sumber daya yang tersedia atau menciptakan sub-masalah yang tidak dapat dipecahkan. Bukan berarti tidak boleh menciptakan sub-masalah. Boleh, tapi dapat dipecahkan. Tidak boleh menciptakan sub-masalah yang tidak dapat dipecahkan. Artinya itu adalah sesuatu yang sangat bertentangan. Tes terbesar dari strategi adalah kelayakannya, yaitu dapatkah strategi dicoba dalam sumber daya fisik, manusia, dan keuangan perusahaan. Jadi bisa diukur apakah bisa diterapkan pada resources yang ada. Itu baru kita bisa sebut bahwa strategi itu adalah layak. Kriteria berikutnya adalah keunggulan, bahwa strategi itu harus menyediakan penciptaan atau memelihara keunggulan kompetitif, baik dari sisi sumber daya, keterampilan, ataupun posisi. Keunggulan kompetitif ini cenderung mandiri selama faktor internal dan lingkungan utama perusahaan tetap stabil. Jadi mungkin kita bisa lihat di beberapa perusahaan besar yang sudah lama beroperasi, itu hampir tidak mungkin untuk disingkirkan karena mereka sudah memiliki keunggulan kompetitif yang tidak bisa dihilangkan. Nah, ada beberapa perusahaan bahwa walaupun tingkat keterampilan, contohnya di sini adalah tingkat keterampilan mereka perusahaan besar itu hanya rata-rata, tapi mungkin mereka memiliki keunggulan kompetitif seperti banyaknya supplier, banyaknya distributor yang sudah komit terhadap mereka, sehingga walaupun keterampilan mereka hanya rata-rata, tapi keunggulan ini menjaga eksistensi mereka. Jadi bagaimana evaluasi yang baik? Evaluasi yang baik harus memicu adanya pertanyaan manajerial tentang harapan dan asumsi. Memicu tinjauan tujuan dan nilai. Merangsang kreativitas. Dan dilakukan secara berkesinambungan. Bukan hanya pada akhir periode, tapi pada saat strategi itu sedang dilaksanakan. Seperti tadi, misalnya kita sudah memutuskan akan dilakukan penetrasi pasar yang lebih luas. Dalam pelaksanaannya mungkin kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis, apakah penetrasi yang kita laksanakan ini sudah efektif dan sudah memberikan hasil yang memadai, dan kalau belum, apakah ada kesalahan, dan itu harus diperbaiki secara berkesinambungan, bukan saja saat masalahnya muncul. Jadi review dasarnya adalah pertama, kita lihat dulu SWOT saat ini. Mungkin pertanyaan mendasarnya adalah apakah strength kita masih menjadi strength? Apakah saat ini sudah berubah? Apakah kita sudah ada tambahan strength yang kita peroleh? Lalu apakah kelemahan kita masih menjadi kelemahan? Atau ini sudah merupakan sesuatu yang wajar? Atau kita menambahkan kelemahan-kelemahan yang lain? Lalu apakah peluang yang kita sebut itu masih merupakan peluang?
apakah ada peluang lain yang muncul selama kita melaksanakan eksekusi strategi. Contohnya begini, pada saat pandemi, mungkin perusahaan akan melihat bahwa sektor yang paling menarik itu adalah di sektor kesehatan. Tapi dalam perkembangannya, mungkin tahun 2021 dan ke saat ini, di mana pandemi COVID sudah menurun, mungkin kita tidak perlu terlalu memperhatikan, mungkin sektor kesehatan sudah menurun, sehingga peluangnya pun akan semakin menurun. Jadi misalnya kita memproduksi uh, barang dan jasa, misalnya pakaian begitu ya. Pada tahun 2020, oh kita karena sektor kesehatan lagi memuncak, mungkin kita mulai memproduksi APD, gitu ya, pakaian-pakaian APD. Tapi apakah itu masih menjadi peluang di tahun 2021? Uh, Mungkin sudah berubah. Lalu apakah ancaman kita masih menjadi ancaman? Apakah ada ancaman lain yang muncul? Ini hanya sekilas mengenai IV dan FV matrix yang kita harus susun ulang dalam mengevaluasi strategi. Nah, tabel ini contoh yang menggambarkan apakah terdapat perubahan pada posisi internal dan posisi eksternal perusahaan dan apakah strategi saat ini sudah dicapai dengan baik. Kalau salah satu posisi internal dan eksternal ini uh, berubah, maka perlu dilakukan berubah. Misalnya ini menjadi yes, gitu ya, eksternalnya menjadi yes, sementara dan pencapaian target perusahaan juga tidak berjalan dengan baik atau no, maka perlu dilakukan corrective action. Jadi, tindakan korektif diperlukan kecuali ketika faktor eksternal dan internal tidak berubah dan perusahaan membuat kemajuan yang memuaskan. Nah, ini yang poin terakhir, tidak ada perubahan internal, tidak ada perubahan eksternal, dan hasilnya memuaskan, maka tidak perlu dilakukan tindakan corrective action. Nah, framework-nya, kerangka kerjanya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, yang pertama kita adalah menyiapkan revisi IV dan EV, menyiapkan revisi IV dan EV, lalu kita membandingkan hasil revisi ini dengan existing IV dan EV yang saat ini sudah kita susun sebelumnya, apakah terdapat perubahan yang signifikan? Kalau berubah, maka kita akan melakukan tindakan koreksi. Tapi kalau tidak berubah, pengujian kedua adalah um, mengukur hasil yang diharapkan. Apakah yang direncanakan itu sesuai dengan hasil yang diperoleh. Kalau progresnya itu ada perbedaan, maka harus dilakukan tindakan koreksi. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka kita lanjutkan dengan strategi existing. Jadi evaluasi itu selalu membandingkan hasil dengan yang diharapkan dengan hasil aktual, menyelidiki penyimpangan, lalu mengevaluasi kinerja individu, lalu mengecek kemajuan menuju tujuan yang dinyatakan. Ahli strategi juga biasanya menggunakan rasio keuangan untuk membandingkan kinerja perusahaan dalam beberapa periode yang berbeda dengan pesaing ataupun membandingkan dengan rata-rata industri. Apakah strategi kita efektif? Kita juga bisa menggunakan evaluasi rasio keuangan. Ini beberapa rasio yang bisa digunakan, mulai dari return on investment, return on equity, profit margin, market share. Apakah market share kita meningkat gitu ya. Lalu apakah earnings per share kita meningkat, sales kita meningkat, jumlah aset kita meningkat. Nah, ini yang merupakan contoh-contoh
rasio keuangan yang bisa digunakan dalam evaluasi strategi. Tindakan korektif diperlukan setelah evaluasinya kita ketahui. Kita melakukan reposisi untuk masa depan, mungkin melakukan perubahan struktur organisasi, mengganti satu atau lebih karyawan, menjual divisi, merancang kebijakan baru, menerbitkan saham, dan berbagai tindakan lainnya untuk mendukung strategi. Mengapa ini diperlukan? Diperlukan untuk menjaga organisasi di jalur yang menuju pencapaian tujuan. Salah satu tools yang sudah dikembangkan oleh Norton dan Kaplan adalah balance scorecard. Balance scorecard ini juga merupakan alat evaluasi menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Di beberapa perusahaan juga menetapkan balance scorecard ini sebagai key performance indicator. Jadi utamanya untuk menjawab pertanyaan apakah perusahaan meningkatkan dan menciptakan nilai, menciptakan value sepanjang langkah-langkah seperti inovasi, pengembangan teknologi, kualitas produk, efisiensi, bagaimana perusahaan mempertahankan atau meningkatkan kompetensi dia, gitu, dan seberapa puas pelanggan perusahaan. Jadi pada balance scorecard akan dilihat dari perspektif keuangan, dari berbagai perspektif sampai dengan perspektif pelanggan. Nah, ini contoh beberapa perspektif yang digunakan pada balance scorecard. Di sini dicontohkan ada perspektif dari customer, perspektif dari karyawan, apakah hal-hal ini sudah sesuai target dari sisi operation, dari sisi social responsibility, etika, dan dari sisi keuangan. Kebutuhan ini mungkin berbeda-beda antar tiap organisasi, dan beberapa organisasi mungkin tidak sebanyak ini menentukan gitu ya, tapi mereka akan melihat dari berbagai perspektif bahwa seluruh eksekusi strategi yang dilaksanakan sudah mengacu kepada perspektif-perspektif berikut. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ini adalah akhir dari sesi kita kali ini. Kalau ada pertanyaan atau komentar, nanti kita lanjutkan pada sesi tatap muka berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.